Kedua ayat di atas menyatakan jihad di jalan Allah. Pertanyaan, kondisi di Israel, ini Bosnia, Poso dan lain sudah nyata dan jelas apa? Islam dibantai. Kenapa kita umat Islam di Indonesia ini diam seribu bahasa melihat orang saudara kita dibantai? Sementara perintah Allah kita harus apa? Bagi yang tidak pergi ancamannya azab yang pedih. Kalau hanya kita bergantung kepada pemerintah, berarti pemerintah menyalahkan perintah Allah. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Pertama, masalah jihad ini perlu dipahami. Jihad itu adalah hak veto penguasa, tidak syarat. Jihad itu sebenarnya diterangkan para ulama fikih, para ulama Ahlussunnah menerangkan. Jihad pertama harus dibawa penguasa. Penguasa lah yang menentukan siapa yang diperangi. Mana negara mana yang diperangi. Penguasa menentukan. Dan berapa biaya perang. Itu ada dipelajari. Bukan seperti jihad yang lalu ya. Yang nongkrong di pinggir jalan minta sedekah. Itu bukan jihad. Namanya jihad itu punya modal. Makanya Rasulullah SAW nggak menyuruh tidak diberitahu jihad waktu di Mekah. Kemudian pemerintah pula yang menentukan siapa pasukan yang berangkat. Makanya Rasulullah nggak semua orang berangkat. Dipilih Rasulullah SAW. Siapa yang siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Itu pertama harus pahami. Jihad itu dua pengertiannya. Ada am, ada khusus. Yang khusus ini yang kita sebutkan tadi. Khusus maksudnya berjihad melawan musuh dengan senjata. Maka menentukan siapa musuh itu hak penguasa. Dan berapa biaya perang itu penguasa. Ada penguasa itu melihat, bisa nggak perang sekarang ini? Ada nggak dananya? Cukup nggak pasukan kita? Layak nggak? Siapa yang mau diperangi? Itu penguasa menentukan. Kalau jamaah-jamaah kacau nanti. Ini jamaah sini dilihat pokoknya masalah itu sudah, itu lawan, terus perangi. Kacau, perang berantakan semua orang di dunia ini nanti. Makanya gerombolan-gerombolan jihad itu bukan gerombolan jihad, namanya gerombolan jahat. Karena yang dibunuh bukan orang kafir, kebanyakan orang muslim malah dibunuh. Membom di sana, bom di sini. Ya kan? Itu jihad apa? Jihad kacau namanya. Gak teratur, mana yang musuh gak jelas, siapa pasukan gak jelas, dananya gak jelas. Jelas kacau itu jihad. Itu yang pertama harus pahami. Jangan semangat saja, ilmunya harus ada kita. Nah, masalah Palestina bukan berarti kaum muslimin diam. Berarti diam. Tetapi kita membantu saudara kita sesuai kemampuan. Kalau kita katakan sekarang, oh kaum muslimin kok diam, berarti mereka pengecut dan diam. Karena memang tidak mampu kaum muslimin. Jangan kau untuk berjihad. Untuk dihadapkan sama mereka saja betapa kacaunya kaum muslimin sekarang ibadah semuanya mereka. Akidah nggak benar, bagaimana bisa berjihad? Kemudian sekarang dunia terbagi dalam bentuk berbagai bagian negara. Tahu sekarang pemerintah Indonesia mau berjihad, lewat mana mau jihad? Mau ke Palestina lewat mana? Kan melewati berbagai negara. Serampangan sekarang ini urusannya. Jadi jangan kita itu berbicara separuh-separuh. Palestina itu adalah wajib kita bela sesuai kemampuan kita. Punya harta, infakkan. Ada kemampuan kita. Saya tidak tinaknya adalah doa. Jangan hanya keluar-keluar begitu demonstrasi apa? Demonstrasi. Bukan berarti penguasa-penguasa kita tidak ingin menyelesaikan masalah dalam negara saja sudah repot, apalagi negara orang yang mengurusi. Ya kan? Kemudian Palestina tahu nggak tuh? Palestina tuh yang membuat gagalnya umat Islam berjuang di Palestina karena orang Palestina sendiri. Karena mereka berpecah belah. Ada Hamas, ada Fatah, ada PLO dan seterusnya. Musuh bola lain mereka sama mereka perang. Apa artinya kita membantu mereka? Sekarang kalau mau bantu siapa tuh? Mau bantu Hamas, Fatah marah. Kacau kita. Yang sebetulnya menjadi persoalan terutama adalah orang Palestina sendiri yang
tujuan mereka banyak adalah jabatan. Kalau ikhlas untuk jihad, kenapa harus terjadi hal seperti itu? Seperti di Indonesia, semuanya katanya partai Islam itu perjuangkan Islam. Loh, kok banyak partai kalian? Kalau hanya Islam dan perjuangan. Nah, makanya benar kata Zaid Abu Zaid, sebelum dapat kursi, Kowar menyuarakan ayat kursi. Nah, kan? Setelah dapat kursi, dia saja. Sekarang berapa orang-orang partai Islam kalau berkuasa? Apa yang mereka lakukan? Saya tantang, tunjukkan satu perbaikan. Mereka katakan perintah untuk Islam, perintah untuk Islam. Mana? Ada yang pernah jadi gubernur, ada yang jadi bupati. Mana sekarang? Wali kota, tunjukkan. Bohong itu. Gak ada kenyataannya. Karena Islam bukan demikian cara menegakkan Islam bukan demikian. Islam tumbuh dari bawah, tidak bisa dipaksakan dari atas. Kembali kita pada masalah Palestina. Masalah Palestina itu masalah di Palestina itu sendiri. Masalah di Palestina itu sendiri. Mereka tidak bersatu. Itu saja. Coba kalau orang Palestina itu bersatu, nggak perlu bantuan keluar, mereka bisa musuh Israel kalau mereka bersatu. Tapi tak kala ini mau skala ini pemilu, yang kalah pemilu minta bantuan kepada Amerika ya Israel kan? Nah itu mereka sama sendiri mengacau mereka di sana. Jadi kita tuh bingung. Pemimpin dunia juga bingung. Siapa yang mau dipercaya? Bantuan ini mau diberikan kemana? Sama di Indonesia beri bantuan digunakan untuk kampanye, kan kacau kita. Ini yang kacau sebetulnya. Jadi banyak yang membuat umat Islam gagal dalam perjuangannya karena memang yang berjuang itu banyak itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi kita nggak tahu persoalan marah-marah kenapa orang Islam membantu, umat Islam membantu. Tapi kita khususnya orang Salafiyin memang tidak mengumumkan di koran-koran bantuan mereka. Itu kalau antum tahu. Karena kemarin pas demo kemarin ya, saya dapat SMS. Mana orang Salafi diam saja nggak ada berbuat. Saudi Arabia yang nggak tahu mereka bahwa Saudi Arabia adalah negara yang paling banyak bantu Palestina. Negara lain nggak sampai separuh Saudi itu bantu Palestina itu. Kalau tahu. Tapi memang nggak seperti negara lain bantu $500 langsung diumumkan juga di koran. Kita tanya pada ikhwan yang di Radio Roja Jakarta, bantu Palestina banyak. Tapi nggak perlu diumumkan, nggak sorak-sorak kita, nggak perlu, ikhlas. Mereka ngomongin supaya apa? Nah, supaya itu uangnya coba lihat, kami salurkan, uang cari pengikut. Tapi nggak perlu diumumkan. Jadi harus tahu itu, bukan artinya orang Salafi ini diam, enggak, membantu. Orang Salafi yang sejati dalam doa kita panjatkan kepada Allah. Kita berdoa selalu agar Muslim ini dikembalikan, dibantu oleh Allah SWT, dikembalikan mereka kepada agama mereka yang benar, seterusnya. Bagaimana akan berjihad kalau antum lihat bagaimana akidah di sana berjuang? Susah. Ibaratnya orang sakit dibawa ke ladang peperangan, bagaimana? Akidahnya sakit. Jadi orang berpenyakit bisa jihad nggak? Nggak bisa. Orang ikut jihad itu orang yang sehat, bukan jasmani saja, akidah. Makanya Syekh Nusruddin Albani ketika orang Jazair mengatakan, oh Syekh kami sudah menang. Kata Syekh ditantang untuk pimpinan Jabhah Jazair dikatakan, sudahkah kalian ittifaq mengatakan Allah itu sama? Kalau belum, tidak akan bisa kalian negakkan dola Islamiyah. Kenapa? Persis Sufi ingin menegakkan negara Islam, persis orang Sufi ingin menegakkan Islam, persis Sufi. Orang Ikhwan Muslimin menegakkan Islam sesuai dengan paham menurut versi Ikhwan Muslimin. Kacau jadinya, ya kan? Syiah begitu juga jadinya. Negara Islam katanya, tapi versi mereka, ya kan? Nah ini, kamu harus paham. Jadi jangan kita bisa dikelabui. Rasulullah SAW waktu di Mekah, di hadapannya diazab keluarga Yasir kan? Apa Rasulullah dikatakan pengecut? Bilal diazab semuanya. Bahkan sahabat minta, ya Rasulullah, kenapa kita tidak perangi saja orang-orang kafir Quraisy ini?
Apa yang Rasulullah? Inna Allah Muhammad, saya belum diperintah. Tak diperintah oleh jihad Mekah itu. Karena kaum muslimin dia lemah. Kaum muslimin lemah. Di hadapan Rasulullah SAW itu dianggap keluarga Yasir. Sabar Raja ala Yasir. Hanya katakan sabar Raja ala Yasir. Apakah Rasulullah kenal itu pengecut? Apakah dia tidak yakin dengan pertolongan Allah? Yakin, tapi segala satu dengan asbab. Apakah kita katakan itu Allah akan menolong? Apa Rasulullah tidak beriman dengan Allah? Beriman Allah. Rasulullah yang paling beriman, yang paling yakin dengan pertolongan Allah. Allah katakan, Inna Rasulullah waladina amru fil hayatid dunya. Orang sudah janjikan orang Rasulnya, tapi ada sebab. Maka di Mekah belum ada peperangan. Karena kaum muslimin lain. Dan Rasulullah tidak menyuruh sahabat-sahabat culik itu tokoh-tokoh Quraisy. Enggak pernah. Ya ikhwan, perlu ilmu. Sekarang yang masalahnya itu. Sebenarnya dikatakan Rasulullah SAW akan terjadi dan bersama pemimpin yang tahaddatsu dari umur alama, urusan-urusan besar dikerjakan oleh orang yang tidak berilmu. Ini bahaya. Ini fitnah sekarang. Jadi oleh sebab itu perlulah kita itu semakin menambah ilmu dulu. Jangan tergesa-gesa jihad. Salat subuh aja sudah terlambat bangun.